Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung masuk ke materi. Let's go. Nah, sebelum Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya, Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia dari rahim perempuan suci, yaitu Sayyidah Siti Aminah. Ayah Nabi Muhammad meninggal saat beliau masih dalam kandungan, tepatnya umur 2 bulan dari masa kehamilan ibunya. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh dan disusui langsung oleh ibunya selama 2-3 hari. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW dibawa ke sebuah perkampungan, tepatnya di kediaman Bani Sa'ad, agar diasuh dan disusui oleh seorang perempuan yang bernama Suwaibah atau Halimah, yang pada saat itu sedang mengasuh 4 orang anak dari perkawinannya dengan Haris bin Abdi Izza. Mula-mula, menurut perjanjian Aminah, yaitu ibu kandung Nabi Muhammad SAW, yang bernama lengkap Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhroh bin Kilab, dengan Halimah yang menyusui atau mengasuh Nabi Muhammad SAW akan tinggal bersama Halimah selama 2 tahun saja. Sesudah itu, Halimah harus mengembalikan Muhammad SAW kepada Aminah, ibu kandung Nabi. Tetapi rupanya setelah sampai masa perjanjian itu, Halimah masih belum sampai hati akan berpisah dengan Muhammad yang sangat disayanginya itu. Halimah menyayangi Muhammad SAW seperti menyayangi anak kandungnya sendiri. Apalagi keberkahan hidupnya selama memelihara anak yatim. Terasa olehnya rahmat yang diberikan Allah dalam kehidupannya selama itu. Nah, setelah sampai waktu 2 tahun, terpaksalah Halimah menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada Aminah. Walaupun hatinya masih berat juga berpisah dengan Nabi Muhammad, beliau mengajukan usul lagi seperti dahulu. Halimah telah merasa malu terhadap Aminah, dan Halimah selaku seorang ibu dapat merasakan perasaan yang terkandung pada diri Aminah, yang sudah tentu saat itu sangat merindukan anaknya untuk tinggal bersama. Semenjak itulah Muhammad tinggal bersama ibunya, yaitu Aminah. Ketika usia Nabi Muhammad SAW genap 6 tahun, ibunda beliau, Aminah binti Wahab, meninggal di Abuwa. Saat itu, beliau sedang dalam perjalanan pulang ke rumah bersama Muhammad SAW setelah mengunjungi paman-paman dan saudara-saudara dari pihak ayahnya, yaitu keturunan Bani Adi bin Najjar di Madinah. Sepeninggal ibunda tercinta, Nabi Muhammad SAW diantarkan oleh pengasuhnya, Ummu Aiman, kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, ke Makkah. Sejak saat itu, Abdul Muthalib merawat dan mengasuh Nabi Muhammad SAW dengan segala kemampuannya dengan kasih sayang. Nah, telah sampai pada Nabi Muhammad SAW dalam asuhan kakeknya. Sebelumnya, ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah.
Ayah dari Abdullah bernama Abdul Muttalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib itu sangat sayang kepadanya. Ketika mendengar bahwa cucunya telah lahir, bukan main girangnya, dan langsung diberi nama Muhammad, yang artinya orang yang dipuji. Sehingga Nabi Muhammad SAW memiliki dua nama, yaitu Muhammad dan Ahmad, nama yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kasih sayang yang diberikan oleh kakeknya itu, Nabi Muhammad SAW merasa terhibur dan dapat melupakan kemalangan nasibnya terhadap kematian ibundanya. Keadaan ini tidak lama berjalan, sebab baru saja berselang 2 tahun ia merasa terhibur di bawah asuhan kakeknya. Akan tetapi, kakeknya yang baik hati itu meninggal pula dalam usia 80 tahun. Nabi Muhammad SAW ketika itu baru berusia 8 tahun. Meninggalnya Abdul Muttalib itu bukan saja merupakan kemalangan besar bagi Nabi Muhammad SAW, tetapi juga merupakan kemalangan bagi segenap penduduk Makkah. Akibat meninggalnya Abdul Muttalib itu, penduduk Makkah kehilangan seorang pembesar dan pemimpin yang cerdas, bijaksana, berani, dan perwira yang tidak gampang mencari penggantinya. Sesuai dengan wasiat Abdul Muttalib, maka Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Kesungguhan dia mengasuh Nabi serta kasih sayang yang dicurahkannya ini tidaklah kurang dari apa yang diberikan kepada anaknya sendiri. Suatu hari, masyarakat Makkah menghamparkan tikar di sisi Ka'bah untuk Abu Thalib, sementara orang-orang lain duduk di sekelilingnya. Tidak ada seorang pun yang duduk di atas tikar yang telah dihamparkan tersebut sebelum Abu Thalib duduk dan keluar. Hal itu sebagai wujud penghormatan terhadapnya sebagai pemimpin suku Quraisy. Tiba-tiba Rasulullah SAW yang saat itu masih kecil datang dan duduk sebelum Abu Thalib duduk. Maka paman-paman yang hadir saat itu memindahkannya ke pinggir. Ketika Abu Thalib melihatnya dan berkata, "Biarlah anak itu, dia bukan orang sembarangan." Setelah itu, Abu Thalib duduk bersama Rasulullah di atas tikar tersebut, mengelus-ngelus punggungnya, dan dia tampak bahagia atas perilakunya. Setelah Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun, Abdul Muttalib atau kakek Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia. Nah, teman-teman, itulah kisah dari Nabi Muhammad SAW waktu diasuh oleh ibunya, Siti Halimah, kemudian dilanjutkan oleh kakeknya, dan yang terakhir diasuh oleh pamannya. Semoga kisah ini membawa manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.